Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan mengenai metode pengembangan sistem Agile. Pendahuluan. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, industri teknologi informasi dan perangkat lunak mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Dalam pengembangan teknologi informasi dan perangkat lunak terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sumber daya manusia yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi dan perangkat lunak, perkiraan harga dan metode yang akan diterapkan untuk proses pengembangan tersebut. Metode Agile dikembangkan karena pada metode tradisional ada beberapa hal yang membuat proses pengembangan perangkat lunak tidak sesuai dengan keinginan klien. Metode Agile pertama kali dikenalkan secara formal melalui Manifesto for Agile Software Development yang dipublikasikan pada tahun 2001. Sejak awal tahun 2000-an, metode Agile telah diadopsi secara luas di seluruh industri pengembangan perangkat lunak dan juga di banyak sektor lain. Dalam dekade terakhir, berbagai kerangka kerja dan praktik Agile telah dikembangkan untuk mendukung skala yang lebih besar dan mengatasi berbagai tantangan proyek, menandai evolusi berkelanjutan dari metode Agile. Kita akan masuk dalam tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Metode Agile merupakan kerangka kerja untuk membantu pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada iterasi, kolaborasi tim, dan umpan balik pelanggan yang cepat. Beberapa model pengembangan perangkat lunak: Scrum, Kanban, Lean Software Development, Extreme Programming, XP, Feature Driven Development, FDD, Dynamic Systems Development Method, DSDM, SAFe, Scaled Agile Framework, LESS, Large Scale Scrum, Crystal, Agile Unified Process, AUTE. Ada 4 nilai utama. 1. Individu dan interaksi atas proses dan alat. 2. Perangkat lunak yang berfungsi melalui dokumentasi yang komprehensif. 3. Kolaborasi pelanggan melalui negosiasi kontrak. 4. Menanggapi perubahan daripada mengikuti rencana. Ada 12 prinsip berdasarkan Manifesto Agile. Waduh, 12? Banyak banget. Oke, kita mulai dari yang pertama. Tapi saya akan mematikan kamera terlebih dahulu agar tidak menghalangi penjelasan. Jika terlalu cepat, silakan di-pause video ini dan dibaca dengan seksama. 1. Agile menempatkan kepuasan pelanggan di urutan teratas selama proses pengembangan perangkat lunak dari awal hingga akhir. 2. Agile selalu terbuka terhadap modifikasi apapun selama fase pengembangan perangkat lunak. 3. Perangkat lunak yang dikembangkan dengan metode Agile menjalani uji kualitas dalam rentang waktu minimal 2 minggu hingga maksimal 2 bulan. 4. Terdapat sinergi positif antara pengembang dan pemilik proyek sepanjang durasi proyek. 5. Agile memerlukan keterlibatan individu-individu yang memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan proyek dengan cara yang efisien dan efektif. 6. Komunikasi langsung merupakan hal esensial dalam proses pengembangan perangkat lunak Agile. 7. Ukuran kemajuan proyek Agile diukur berdasarkan produksi perangkat lunak yang berkualitas dan berhasil. 8. Metode Agile memfasilitasi pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan dengan dukungan dari semua stakeholders seperti pengguna, sponsor, dan pengembang. 9. Metode Agile menekankan pada keunggulan teknis selama fase pengembangan perangkat lunak. 10. Kesederhanaan sangat dihargai dalam metodologi Agile untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. 11. Manajemen tim dalam proyek Agile memiliki peran penting dalam menentukan kebutuhan arsitektural dan perangkat lunak. 12. Setiap tim pengembang dalam proyek Agile melakukan introspeksi untuk meningkatkan efektivitas kerja dan menciptakan pola kerja yang positif. Studi kasus. Pengembangan perangkat lunak Agile berhasil karena tim yang mengatur diri sendiri. Perencanaan adaptif. Lingkungan kerja yang kooperatif dalam komunikasi dengan klien dan anggota tim. Siklus pengembangan yang kecil. Perbaikan desain berkelanjutan. Pengiriman terus-menerus, dan umpan balik dari klien. Sebuah kerangka kerja dinarik yang menggabungkan pengembangan Agile dan komputasi awan, ADCC, yang diusulkan dalam studi sebelumnya dievaluasi dalam studi ini. Jaringan Riset dan Pendidikan Malaysia, WIRAN, telah digunakan untuk mengimplementasikan kerangka kerja tersebut. Sebuah studi kasus dilakukan untuk mengevaluasi kerangka kerja ini. Sebelum melakukan studi kasus, para peserta diberi pengetahuan tentang kerangka kerja ADCC. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa kinerja metode Agile meningkat dengan penggunaan kerangka kerja ADCC. Peningkatan tersebut diukur dalam hal lingkungan pengembangan Agile lokal dan terdistribusi. Pembahasan. Berdasarkan hal itu, saya mendapat hasil penelitian sebagai berikut. Secara umum, kerangka ADCC memiliki temuan sebagai berikut berdasarkan hasil studi kasus. Kerangka kerja ADCC mengurangi latensi komunikasi dalam pengembangan Agile. Kerangka kerja ADCC menjelaskan serangkaian alat untuk mendukung aktivitas pengembangan Agile dalam konteks komputasi awan dan kompatibilitasnya. Penggunaan kerangka ADCC menghasilkan lingkungan yang lebih terstruktur dan terkelola untuk pengembangan yang pangkas
dengan menyediakan infrastruktur pengembangan, server pengujian berdasarkan permintaan, dan penerapan berkelanjutan. Kerangka kerja ADCC disediakan berdasarkan permintaan ke sejumlah server pengujian yang telah mengaktifkan aktivitas pengembangan perangkat lunak. Kelebihan metode Agile. 1. Fleksibilitas dan adaptabilitas. 2. Kolaborasi yang tinggi. 3. Pengiriman berkelanjutan. 4. Kepuasan pelanggan yang tinggi. 5. Pengembangan yang efisien. Kekurangan metode Agile. 1. Dokumentasi kurang lengkap. 2. Kesulitan dalam pemantauan dan kontrol. 3. Ketergantungan pada komunikasi efektif. 4. Tidak cocok untuk semua proyek. 5. Memerlukan tim yang terlatih. Berikut adalah perbandingan metode Agile. Seperti yang saya katakan sebelumnya, silahkan di-pause video ini dan dilihat jika slide-nya terlalu cepat. Berikutnya merupakan manfaat metode Agile. 1. Mempercepat waktu pengiriman. 2. Meningkatkan keterlibatan tim. 3. Meminimalkan risiko. 4. Meningkatkan fleksibilitas. 5. Memaksimalkan nilai pelanggan. 6. Meningkatkan kualitas. Kesimpulan, Agile bukan hanya sekadar metode, tetapi lebih merupakan filosofi yang mengajarkan kita bagaimana beradaptasi dengan perubahan dan terus meningkatkan kemampuan bekerja secara kolaboratif. Dalam dunia bisnis yang dinamis, menerapkan pendekatan Agile dapat menjadi pembeda antara maju mengikuti perubahan atau tertinggal. Dengan nilai-nilai dan prinsipnya yang kuat, Agile mendorong organisasi untuk fokus pada pengiriman nilai terus-menerus, respon cepat terhadap umpan balik, dan penciptaan solusi inovatif. Seiring dengan berjalannya waktu, Agile bukan hanya tetap relevan, tetapi terus berevolusi untuk memenuhi tuntutan lingkungan bisnis yang selalu berubah. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan Agile bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan bagi organisasi yang ingin tetap kompetitif dan inovatif dalam era digital ini. Sekian dan terima kasih. Jadi apakah ada pertanyaan? Jika ada, semoga tidak susah-susah pertanyaanmu.